Ya, pemirsa, Amerika Serikat melaporkan kontraksi pertumbuhan ekonomi dan jebloknya sentimen konsumen negeri Paman Sam tersebut juga mengabarkan jika inflasi Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi setelah 41 tahun. Apakah ini pertanda krisis? Inflasi umum Amerika Serikat tercatat sebesar 8,6% year on year pada Mei tahun ini atau menjadi yang tertinggi sejak Desember 1981. Inflasi dipicu lonjakan harga energi dan bahan pangan. Sementara inflasi inti justru stagnan dan cenderung melambat. Laju inflasi umum dan inti sebenarnya masih seiring sejalan hingga Maret tahun ini. Saat inflasi umum melonjak 7,5% pada Januari 2022, inflasi inti juga melesat 6%. Pada Februari dan Maret, baik inflasi inti dan juga umum sama-sama melonjak. Kini, inflasi umum dan inti justru dalam kondisi yang saling bertolak belakang pada Mei. Inflasi umum tetap menjulang pada Mei, tetapi inflasi inti melambat. Kondisi tersebut tentu saja membawa kekhawatiran tersendiri karena inflasi inti mencerminkan seberapa kuat permintaan. Lonjakan inflasi umum yang tinggi tanpa dibarengi dengan tingginya inflasi inti bisa menjadi sinyal bahwa laju inflasi lebih karena cost push inflation semata. Ekonom hingga analis mengingatkan jika pertumbuhan Amerika Serikat semakin melambat sementara inflasi masih melambung tinggi, maka resesi tinggal menunggu waktu. Polling yang dilakukan oleh The Financial Times menunjukkan 60% dari ekonom kenamaan Amerika Serikat yakin Amerika Serikat akan jatuh ke resesi tahun depan. Ya, dari Amerika Serikat kita masuk ke Indonesia, di mana Pertamina Patraniaga berharap kepada pemerintah untuk bisa mempermudah daftar kriteria konsumen yang berhak membeli bahan bakar minyak jenis penugasan Pertalite dan juga BBM subsidi seperti solar subsidi. Harapan Pertamina, kriteria yang berhak membeli Pertalite dan solar subsidi itu tidak memberatkan. Misalnya, bisa dilihat dari plat nomor yakni kuning atau hitam dan juga identifikasi kendaraan besar dan kecil dilihat berdasarkan kubikel sentimeter ataupun cc setiap mobil. Seperti yang diketahui ke depan, pemerintah akan memperlakukan pembelian Pertalite dan solar subsidi sesuai dengan kriteria dan akan menggunakan aplikasi digital seperti aplikasi My Pertamina. Kebijakan itu seiring dengan revisi peraturan presiden ataupun Perpres nomor 191 tahun 2014 khususnya dalam penentuan kriteria penerima BBM subsidi. Apabila daftar kriteria sudah rampung, Pertamina sejatinya saat ini sedang mengembangkan lagi sistem digitalisasi SPBU. Kelak yang berhak membeli Pertalite dan daftar namanya sudah terregister di aplikasi My Pertamina, tentunya akan bisa melakukan transaksi. Jadi kita tunggu lebih lanjut ya kriteria apa saja yang akan diizinkan untuk mendapatkan Pertalite dan juga solar subsidi. Dari Indonesia kita bergeser ke negara tetangga yaitu negeri jiran Malaysia yang kini diterpa kelangkaan pekerja migran. Hal ini membuat perusahaan perkebunan kelapa sawit hingga semikonduktor terpaksa mengabaikan pesanan dan miliaran penjualan. Ya, mengutip dari Reuters, produsen mengatakan negeri jiran kekurangan 1,2 juta pekerja, sebanyak 500.000 untuk konstruksi, 12.000 untuk kelapa sawit, 15.000 untuk chip, dan juga 12.000 untuk sarung tangan medis. Meskipun sudah mencabut larangan perekrutan pekerja asing di Februari karena COVID-19, jumlah pekerja migran masih minim. Ini disebut akibat lambatnya negosiasi dengan sejumlah negara asal pekerja migran termasuk Indonesia dan Bangladesh, terutama soal perlindungan pekerja. Belum ada pernyataan lebih lanjut dari Indonesia terkait hal ini, namun Bangladesh menyatakan bahwa kesejahteraan dan hak-hak pekerja mereka menjadi fokus utama, terlebih terkait upah standar, memiliki akomodasi yang layak, hingga jaminan sosial lainnya. Belum lagi, Amerika Serikat juga merilis data tentang kerja paksa di beberapa perusahaan Malaysia 2 tahun terakhir. Paman Sam sebelumnya juga telah memberi sanksi kepada 7 perusahaan karena hal tersebut. Meski demikian, belum ada riset resmi soal pengaruh kiamat pekerja migran ke permasalahan ekonomi Malaysia. Namun merujuk indeks PMI Manufaktur Malaysia ada penurunan menjadi 50,1 pada Mei dari 51,6 pada April.
Ya, kita kembali lagi masuk ke berita dari Indonesia. Meski sempat dikabarkan melandai, kini kasus COVID-19 di Republik Indonesia kembali melonjak. Sampai hari ini, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat ada tambahan 591 kasus. Tambahan 591 kasus hari ini lebih tinggi dibandingkan kemarin yang tercatat 551 orang, sedangkan kasus sembuh naik 390. Secara akumulasi, kasus COVID-19 di tanah air menyentuh 6.061.000 orang dengan jumlah kesembuhan 5,8 juta orang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengkonfirmasi ada 8 kasus COVID-19 subvarian Omicron BA4 dan BA5 di tanah air. Menurut Menkes, dari 8 kasus sebanyak 3 diantaranya merupakan imported case dari Mauritius, Amerika Serikat, dan Brazil. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan terus memonitor kenaikan tersebut. Ya, demikian Top News kali ini, kembali ke Safira.